Podcast Agi, saatmu beraksi. Aku hitung mundur deh, aku biar ikut kasih semangat juga. Oke. Kita mulai ya dalam 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mantap. Kembali lagi nih ya para pendengar setianya Agi gitu ya. Iya. Kita kembali lagi di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol serius nih. Nggak serius sih sebetulnya, ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar MCD Agi. Apa menariknya sih dan keseruan apa aja ya yang dilakukan? Mungkin teman-teman di sini gitu ya yang pada hari ini ngedengerin podcast ini udah sering lah ya mendengar tentang serangkaian acara Agi gitu ya. Tapi mungkin yang salah satu hal yang masih jadi topik yang menarik gitu ya, atau banyak nih yang kepo gitu. Gimana ya caranya jadi MC Agi? Emang manfaatnya apa aja sih yang akan didapatkan gitu dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa dengerin terus podcast ini selama beberapa menit ke depan karena semua kekepoan teman-teman gitu ya, semua hal yang menjadi pertanyaan di benak teman-teman semua akan terjawab gitu. Dan teman-teman nanti ini teman-teman juga akan mendapatkan jawabannya gitu ya. Ini adalah dari sesosok sesosok ya. Sesosok loh ini loh. Akan mendapatkan jawabannya dari seorang yang memang sudah berkecimpung lama gitu ya dalam Agi ini, khususnya teman-teman ini memang yang sudah expert dalam MC Agi ini gitu ya selama aduh ini memang enggak lah. Oh enggak ya Mas ya, enggak salah lagi maksudnya ya. Nah oke. Mungkin kita langsung aja ya teman-teman, karena pasti udah banyak banget yang kepo gitu ya. Kita langsung saja panggilkan ya. Kita langsung perkenalkan gitu ya kepada pembicara kita malam ini yang akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan ya. Ada Mas Erik Bramantio. Waduh, silakan Ya, Mas. selamat malam. Assalamualaikum Lail. Selamat malam Insan Astra semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh Mas Erik mungkin perkenalkan dirinya. Mas Erik ini dari mana sih Mas? Kemudian mungkin pekerjaannya saat ini apa, kesibukannya saat ini apa gitu ya. Karena ini rasanya pendengar banyak yang kepo nih. Expert MC Agi. Waduh. Ini enggak lah, kalau expert lah. Makasih Lail. Ya, menyapa semua sahabat Astra, Insan Astra dimanapun berada. Semoga kabarnya sehat-sehat aja ya. Seperti Lail nih. Ini kita sebetulnya kondisinya udah agak malam nih ya waktu taping ya. Tapi kayaknya Lail masih on aja nih. Emang nggak salah. Sebagai salah satu MC Agi lah ya. Oke, tadi seperti yang Lail bilang, perkenalkan saya Erik ya, Erik Bramantio. Sekarang ini aktif di PT Toyota Astra Motor. Kemudian di Astra Gema Islam atau di Agi memang aktif itu paling banyak di seksi acara dan tepatnya di per-MC-an ya, Lail ya. Yes, betul sekali Mas. Sejak pertama kali gabung Agi itu sudah mencemplungkan diri dalam ranah MC ya Mas ya? Betul banget. Waktu itu sekitar 2018 itu tahun pertama saya gabung dengan Agi. Waktu itu ada open recruitment tuh, oprek. Ada penerimaan terbuka MC Agi. Wah, penasaran ya. Sebetulnya nggak penasaran, tapi lebih ke istri waktu itu menginfokan ada open recruitment nih, kenapa nggak gabung aja. Jadi sekaligus waktu itu gabung, ternyata join, keasikan sampai sekarang deh 2023. Alhamdulillah. Mantap, keasikan ya Mas. Jadi lebih ke tidak sengaja menemukan passion, mungkin gitu ya Mas. Iya benar. Ngomong-ngomong tentang passion, ya benar loh. Ini juga saya bilang memang Agi ini
tempat kita menemukan passion kita sih, apapun itu ya. Ada yang di MC seperti saya atau mungkin seperti Lail, ada yang di bidang lain kayak misalkan apapun lah, ada banyak kan bagian ataupun departemen yang ada di AGI, mulai itu dari desain, mulai itu dari acara, mulai itu dari yang keputrian dan sebagainya. Saya rasa sih memang terjawab banget kebutuhannya di Astra Gema Islami ini gitu. Oke, mantap. Jadi emang ternyata Agi itu mungkin tempat bertumbuh gitu ya Mas ya. Tempat bertumbuh, Nah, menemukan passion yang sebetulnya nggak cuma di MC aja, tapi di bidang-bidang lain pun ibaratnya kita bisa maksimalin potensi lah gitu ya Mas ya. benar-benar. Ini ngomong-ngomong tentang bertumbuh nih, saya jadi ini boleh ya, Waduh, boleh bahas dikit ya. boleh dong. Agak-agak nggak teoritis, tapi saya ngebukti ini waktu itu Nah, ada yang namanya Abah Rama Royani. Itu dia adalah seorang pakar di bidang bakat lah, talent. Dia punya pertanyaan ini, sekarang pertanyaannya aku ulangi lagi juga ya buat Lail ataupun para pendengar Insan Asra ya. Kegiatan kegiatan apa yang paling cocok buat dilakukan? Ayo Lail, ayo. kegiatan-kegiatan apa yang paling cocok untuk dilakukan? Apa ya? Sebagai pribadi, oleh kita seseorang kayak gitu, seperti apa sih kita melihat yang paling cocok untuk dilakukan? Mungkin lebih ke arah kegiatan-kegiatan yang ada kebermanfaatan gitu kali ya Mas untuk orang lain. Nah, itu benar sih, itu benar. Tapi kalau boleh bereferensi ke Abah Rama ini ya, jadi katanya kita kan kadang ada yang mencari apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan kita atau memang benar-benar mencerminkan diri kita. Nah, katanya Abah Rama Royani ini ada 4 sebetulnya. Suatu kegiatan kalau memenuhi atau mengandung 4 ini, berarti itu yang paling cocok buat kita kayak gitu. Jadi yang pertama adalah easy, pakai bahasa Inggris dikit ya, easy atau mudah. Jadi kalau kegiatan itu ternyata dilakukannya mudah, nah itu sangat besar kemungkinan ini kegiatan yang paling cocok buat kita lakukan lah ya. Nah misalkan ternyata dari sekian banyak kegiatan, ngomong ternyata gampang banget. Kan ada ya, ngomong itu yang buat orang susah ya. Kebetulan kalau bicara aku sendiri dulu di awalnya dulu banget, juga sebetulnya termasuk yang ini introvert gitu lah ya, yang masih ngomongnya irit-irit gitu. Tapi ternyata setelah gabung lagi, iya benar-benar. Wow, sangat tidak terlihat sih Mas untuk sekarang ini. Berarti itu justru membuktikan ya Mas, betapa aku bisa membawa perubahan sesignifikan itu gitu ya. Betul banget. Lewat ternyata terekspos ke banyak kesempatan dan banyak acara, jadi malah kebuka nih. Oh ternyata ini hal yang natural atau alamiah gitu. Yang pertama easy ya, gampang. Jadi ternyata gampang banget nih, nggak perlu effort, nggak perlu mikir dan lain sebagainya. Terus kedua katanya suatu kegiatan itu harus enjoy. Kan ada kegiatan yang ngelakuinnya terpaksa kayak gitu ya. Aduh mau ngomong di depan umum udah keringetan atau udah udah deg-degan gitu ya. Mungkin memang di kesempatan pertama atau mungkin karena ini acara yang besar, ketemu sama pejabat atau penggede ya, mungkin kita memang ada deg-degannya, tapi ternyata makin lama makin dirasa makin enjoy. Wah ini indikator kedua tuh Lail, bahwa ini kegiatan yang harus banget kita dalamin, enjoy. Yang ketiga excellent tuh maksudnya hasilnya tuh di atas rata-rata, mungkin di antara orang lainnya. Kesulitan ya, misalkan kalau ini dibuat rankingnya atau dibuat ada penilaiannya, yang lain itu aduh susah nilainya masih B, sementara kalau kita nilainya A. Nah itu tanda-tanda suatu kegiatan harus kita ikutin atau kita konsistenin kayak gitu. Dan yang keempat paling penting dan saya sudah rasakan adalah earn, earn itu maksudnya earn tuh menghasilkan ya Lail ya. Menghasilkan ini itu mungkin bisa banyak sih pengertiannya, bisa yang menghasilkan secara material ataupun non material. Ya kalau bicara menghasilkan secara material ya Lail juga mungkin merasakan nih, teman-teman sebagai yang MC mungkin kayak kemarin ya, baru tahu juga ya kalau Lail ternyata maraton nih dari hari Jumat nge-MC terus aja acara berbeda-beda. Itu salah satu wujud itu ya. Betul. Nggak kemungkinan ada juga yang misalkan MC buat mendapatkan income tuh juga ada kayak gitu. Itu salah satu bentuk atau wujud bahwa ini ada earn-nya. Tapi salah satu wujud non material yang saya rasa positif banget dan saya dapatkan di AGI adalah kebermanfaatannya itu sih, Lail. Benar seperti tadi yang Lail bilang, earn nggak hanya reputasi atau mungkin jadinya kita dikenal banyak orang ataupun banyak pihak, tapi ternyata kebermanfaatannya, dengan Erik join di AGI
Terus berikutnya ada kebutuhan di kantor buat MC yang tadinya kebingungan harus nyari siapa, tunjuk Erik, jadi satu masalah terselesaikan kayak gitu. Itu kan satu kebermanfaatan ya, dan saya rasa Yes. sih merasa alhamdulillah lah bisa ikut mensolusi kayak gitu ketika di kantor ada butuh untuk acara tersebut kayak gitu. Itu sih, jadi bahas panjang lebar jadinya deh tentang empatnya itu tadi. Gak apa-apa Mas. Ini menjawab kegelisahan-kegelisahan para pendengar yang mungkin masih galau gitu ya, untuk apa yang harus dilakukan gitu ya, atau hal apa yang mesti didalami gitu ya dalam sebuah aktivitas atau indikator yang bisa kita Iya, jadikan patokan untuk mendalami suatu hal. Itu tadi ada 4 ya Mas ya. Jadi yang pertama betul. easy, kemudian enjoy, excellent, dan yang terakhir itu earn. Wih, mantap. Benar. Jos, gandos. Oke, nah Mas Erik tadi sempat cerita juga gitu ya di awal saat menjadi MC itu, kalau di MC Agiti tadi itu awalnya adalah dari rekomendasi istri gitu ya. Jadi istri disarankan untuk kegiatan ini dan terus ternyata menemukan passionnya di sini. Nah mungkin kita jadi pada kepo juga nih Mas, kayak kalau dibilang itu berarti pertama kali gitu, apakah itu memang betul-betul pertama kali Mas Erik terjun gitu ya dalam dunia per-MC-an ini, ataukah sebelumnya pernah juga gitu Mas, sebelum Agi ini gitu? Sebetulnya itu saya mengistilahkannya bisa, kalau orang bilang biasanya bisa karena biasa ya, tapi ini bisa karena terpaksa lah ya. Oke. Bisa karena terpaksa. Beneran deh, itu jadi kayak bener-bener awal saya mendalami dunia public speaking, tapi yang spesifik untuk memandu acara lah ya. Kalau kadang-kadang kan public speaking banyak ya, ada yang pidato, ada yang sharing dan sebagainya, ngajar dan sebagainya. Tapi yang benar-benar memandu acara kan dia emang membutuhkan pembawaan yang berbeda, keterampilan yang berbeda dan seterusnya gitu ya. Dan itu merupakan 2018 itu merupakan pertama kalinya saya terekspos ke dunia kayak gitu. Memang sih bertahap 2018 di waktu itu di Agi di MC utama ya. Jadi memang langsung yang event besar opening, ketemu sama manajemen Astra, top manajemen Astra. Waktu itu 2018 masih Pak Priyono Sugiarto ya. Terus ada juga lah semuanya BOD, dan itu memang pengalaman yang Masya Allah banget lah. Openingnya ada, kemudian closingnya juga. Waktu itu closingnya, kalau opening tadi sama para pejabat Astra, closingnya ini justru sama peserta aginya nih. Kumpul semua di lantai 8 Amdi Sunter, Hall William Surya ya, di lantai paling atas tuh. Nah itu ketemunya peserta agi tuh. Ada ribuan kali ya. Wah, tapi kalau ingat-ingat 2018 itu seru sih. Wow, jadi itu gitu. Pengalaman pertama langsung disuguhkan dengan ribuan audiens ya Mas ya? Iya, benar ya. Semua campur aduk lah rasanya tuh. Sungguh sangat mantap. Betul, 2018 pengalamannya itu. 2019 kebetulan karena nggak terjun langsung, tapi udah dapat tugas untuk menghandle juga secara perencanaan dan monitoring gitu-gitulah ya. Jadinya 2019 saya di CCIA, MC CCIA tuh, Lail. Terus 2020 masuk pandemi, kembali jadi MC utama. 2021 di CCIA lagi, Cerdas Cermat Islam Astra. Itu tahun dimana Lail nge-MC ya, ganti Lail yang jadi MC utama. Betul. Jadi aku pun juga menjadi kadernya Mas Erik nih mungkin. Kader, Bo. Seperti partai. Yes. Oke. Mas, tapi tadi sempat dibilang loh, walaupun sih ya, mungkin lebih ke arah ini pengalaman pertama Mas Erik langsung terpapar dengan ribuan audiens gitu ya, dan walaupun tadi ribuan gitu ya, tadi Mas Erik juga sempat mention kalau awalnya tuh aku terpaksa lah ya, jadi bisa karena terpaksa bukan karena ya. Itu jadi pertanyaan juga sih Mas Erik, jadi kepo nih. Kenapa terus mau Mas? Kayak banyak kan orang yang ibaratnya mungkin kalau terpaksa tuh ya udah enggak deh, gue enggak usah, dia aja deh yang lebih pengalaman gitu kan. Terlebih ini pengalaman sama Mas Erik kan gitu ya. Dan Mas Erik mungkin Mas Erik itu sebelumnya saat ditawarkan gitu ya, atau mungkin saat mengikuti proses rekrutmennya, sudahkah mengetahui bahwa audiensnya ini ribuan gitu untuk pengalaman pertama ya? Menurut aku ini sungguh sangat berjiwa apa ya, ciri-cirinya tinggi banget. Berjiwa blong-blongan ya, nggak tahu mau ngadepin apa. Pas tahu, wow.
Iya. Nggak tahu sih waktu itu memang cuma berbekal info bahwa ada open recruitment, diminta akan memandu beberapa acara yang bertempat di Astra Sunter. Langsung aja sih akhirnya. Memang baru tahu belakangan bahwa yang dihandle ada sekian banyak peserta kayak gitu-gitu sih. Tapi, nah positifnya di Agi kan ada banyak ya di sini rekan ataupun Agi sendiri ini kan komunitas ya, dan semuanya tuh saling, yang saya sangat syukuri di sini tuh semuanya saling mengisi dan saling memberikan memberikan semangat lah. Jadi walaupun yang pertamanya shock, habis itu kita langsung ternetralisir karena tahu nggak semenakutkan itu atau nggak semengerikan itu, kayak gitu-gitu sih Lail. Jadi sebetulnya poinnya memang unpredictable gitu ya Mas semuanya. Iya. Tapi alhamdulillah maksudnya di Agi ini tidak yang dilepas gitu ya, tetap ada pembimbingan, coaching dan lain gitu ya, untuk preparing di poin itu. Mantap. Jadi emang ini adalah satu wadah yang cocok banget sih buat semuanya, apalagi insan Astra yang pengen memiliki tentu saja kan aktivitas kita sehari-hari di tempat kita berada ya. Ada yang mungkin kerja kalau itu di grup Astra, ada yang sebagai mahasiswa itu kalau misalkan kita bicara kuliah ya, mungkin ada di Polman Astra atau di Tunas Unggul dan sebagainya. Nah, itu di Agi ini menjadi satu wadah untuk tadi bertumbuh dan juga berkembang dengan, saya bilang, speednya tuh tinggi juga gitu. Jadi apa aja ada di sini, apa aja kita bisa belajar sih, Fail. Jadi cocok banget ya. Apalagi kalau pengen mengendalami public speaking, kita di Agi, apalagi tahun 2023 ini kita punya lebih dari 11 mata acara saya bilang sih, dan semuanya pasti butuh MC kan. Belum lomba-lombanya ya, Lail. Lomba-lomba keislaman, lomba-lomba seputar pengetahuan seperti cerdas cermat, belum acara intinya sendiri seperti opening, closing, halal bihalal. Dan ini semua kesempatan kita untuk bertumbuh, kesempatan untuk belajar hal baru kayak gitu Lail. Mantap, siap. Dan kalau boleh di spill mungkin gitu ya Mas ya, bahasa gaulnya anak sekarang spill gitu. Betul. Waktu itu berarti Mas Erik persiapannya apa aja nih Mas saat menjadi MC pertama kali? Nah, di Astra Gema Islami ini salah satu hal positif juga yang ada adalah semuanya tersiapkan dengan baik, asalkan di planning kan ya. Kita kan Astra sangat erat hubungannya dengan PDCA kan, salah satunya itu planning. Nah, semuanya itu apabila di planning kan itu benar-benar bisa mempersiapkan kita dengan optimal tuh lah ya. Nah, kemarin waktu kasus saya, waktu menjadi MC itu, pertama udah ada pembekalannya juga nggak tanggung-tanggung dari figur-figur yang levelnya ya tahu sendiri lah kalau Astra seperti apa ya Lail. Kemudian habis itu juga ada simulasinya, ada rehearsalnya, ada latihannya sampai beberapa kali. Itu kan kita memang berpasangan ya waktu MC utama, dan itu dipraktekkan juga walaupun saya dari mana, kemudian pasangan MC-nya juga dari mana, kita beda perusahaan tapi difasilitasi juga ketemu dan akhirnya hasilnya pun bagus gitu. Jadi emang ada latihan atau pembekalan oleh trainer yang ahli dan juga ada simulasinya sendiri. Oke. Jadi itu semua difasilitasi ya Mas ya. Berarti kalau bisa aku bilang sih ya, dan bisa aku simpulkan gitu ya, di MC Agi ini benar-benar kita benar-benar dapat ibaratnya mungkin bootcamp gratis kali ya Mas. Itu benar banget sih, bootcamp, benar seperti bootcamp, benar. Setuju Lail. Udah gitu gratis lagi, gimana ya, kayak banyak sekali di luar sana bootcamp yang berbayar gitu ya Mas ya. Tapi ini di sini gratis dapatnya ya. Betul udah banget. Gratis, kita juga dikasih kesempatan buat manggung lagi ya Mas ya berarti ya. Iya, betul. Nah, dan harga yang dibayar tuh sebetulnya cuma berani aja untuk menghadapi apapun itu yang akan terjadi ya, termasuk resiko untuk dikenal, resiko untuk salah juga ada, resiko untuk malu juga ada. Itu tinggal kita menyikapinya aja kan. Yes, kayak gitu. Betul. Mantap. Jadi menurut Mas Erik, berdasarkan hasil kesimpulan tadi sih aku benar-benar menariknya di sini. Jadi MC Agi gitu ya dalam hal ini tuh manfaatnya benar-benar sangat kerasa, dan yang ya ibaratnya kita keluarin juga nggak yang sebanyak itu gitu ya Mas ya. Kita lebih ke arah kita bisa luangin waktu aja gitu ya, siap be ready untuk salah gitu ya, be ready untuk selalu belajar gitu ya, dan kita bakal dapat kesempatan itu gitu ya. Betul banget. Sip, mantap.
Keren banget sih ya. Nah, terus ini juga mungkin yang jadi pertanyaan ya untuk para pendengar. Kalau dari Mas Erik sendiri gitu ya, tadi kan Mas Erik udah sebutin serangkaian manfaat gitu ya yang diperoleh ya Yep. selama jadi MC Agi ini. Nah, Yep. pasca jadi MC Agi gitu mungkin ya Mas ya. Tadi sebenarnya udah dimention sih beberapa kayak dipercaya untuk jadi MC di kantor dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin boleh nggak Mas diceritakan pasca jadi MC Agi pertama kali itu di 2018 gitu ya. Udah pernah MC apa aja tuh Mas berarti selain MC Agi di 2018? Setelahnya mungkin pascanya gitu. Setelahnya, oke. Setelah Iya dapat betul. perbekalan secara gratis itu Mas tadi. Perbekalan berarti betul. Iya, benar sih Lail, karena satu dapat bekal, habis bekal kita terus dapat panggung ya tadi istilahnya lah ya. Panggung ini Yes, kan berarti betul. memang media untuk kita membuktikan atau mengimplementasikan latihan kita kan. Dari Yes. latihan itu kan kita jadi punya semacam record kan atau semacam Portofolio ya, Mas, semacam ya? portfolio. Di portfolio ini kan otomatis orang jadi tahu, sekitar kita jadi tahu, melihat oh misalkan Lail jadi MC, oh ternyata ini cocok juga nih kalau nanti ada kebutuhan di tempat kita, mulai dari yang lingkungan kecil lah, mulai misalkan di kantor tempat kita bekerja atau kampus tempat kita beraktivitas, sampai ke yang lebih luas lagi atau mungkin di rumah dan sebagainya. Nah kalau kesempatan yang kemarin saya dapatkan, alhamdulillah itu 2021 sorry 2021 akhirnya ada kesempatan untuk memandu talkshow kesehatan Masjid Astra tuh Lail. Waktu itu mewawancara Dr. Reza Brotasporo. Nah waktu masih menjadi jubir ya, jubir COVID Republik Indonesia betul. Oh itu udah insight-nya banyak banget, dapat belajarnya dengan mewawancara aja kita jadi banyak dapat ilmu juga kan. Terus yang 2021 kemudian setelahnya 2022 lah tahun lalu juga karena pengalaman yang dimiliki dan lagi-lagi dari Agi akhirnya kesempatan juga kemarin bikin sebuah podcast dengan seorang reviewer otomotif gitu. Reviewer otomotif gitulah ya, intinya akhirnya terbuka juga kesempatan untuk ke banyak hal lainnya. Jadi pada akhirnya gitu ya MC Agi ini menjadi jembatan gitu ya untuk membuka kesempatan MC di setting-setting lainnya gitu ya Mas ya. Iya. Jadi inilah jadi ada kesempatan untuk bertemu tadi itu, memakai istilahnya Lail itu. Betul. Yes, mantap. Oke. Nah, Mas dari serangkaian pengalaman MC dari mulai MC Agi gitu ya, kemudian MC di acara kesehatan itu kalau aku bisa bilang itu settingnya sangat berbeda ya. Berarti ini Mas Erik juga punya berbagai mungkin pengalaman di setting itu tadi, setting atau topik-topik tertentu gitu ya yang spesifik, terus sampai ke otomotif gitu bahkan ya itu wow betul. Gitu. Nah aku jadi kepo juga nih Mas, mana menurut Mas Erik pengalaman yang paling mungkin menarik ya dari segi Mas Eriknya sendiri, entah itu Mas Erik jadi mendapatkan insight baru yang sebelumnya belum pernah Mas Erik tahu atau hal-hal lainnya mungkin ya yang paling menarik Mas sepanjang perjalanan karir MC Mas Erik. MC, iya, tetap aja sih pengalaman pertama paling berkesan Lail, langsung ketemu petinggi Astra dan pas closingnya ketemu ribuan insan Astra sih dari semua lini bisnis Astra ya, mulai dari otomotif, pertambangan, kebun, semuanya ngumpul jadi satu di situ, satu ruangan. Wah itu sih Masya Allah banget lah, itu sih yang paling berkesan menurut saya. Jadi pengalaman pertama yang ternyata gitu ya, yang padahal Mas Erik ceritakan tadi awalnya terpaksa, tapi itu yang paling memorable ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi Agi masih di hati ya Mas ya. Iya harus, wajib. Harus. Benar. Oke. Nah, kalau dari serangkaian tadi manfaat yang sudah Mas Erik dapatkan gitulah ya, selama menjadi MC gitu ya dan lain-lain. Terus tadi mention juga itu bener-bener useful banget gitu ya di setting pekerjaan gitu ya. Nah, mau tahu juga dong Mas, kalau dari setting di luar pekerjaan mungkin ada nggak sih Mas manfaat yang Mas Erik rasakan gitu ya dari ilmu public speaking lah ya, basic public speaking ini di masyarakat atau mungkin di lini lainnya gitu Mas selain di kantor. Satu contoh misalkan yang saya rasakan banget ya
kita jadi ibaratnya tuh give back ya Lael ya. Jadi kita udah dapat nih di AGI, di Astra Gema Islami, ada bekal-bekal, ada ilmu-ilmu ya kan. Terus jadinya bisa berbagi juga di buat lingkungan kita, sekitar kita, entah itu di lingkungan perumahan atau di contoh misalkan di kampus ya, mungkin kalau kasus saya dulu kampus ya, kampus tempat saya kuliah dulu itu jadi bisa bisa sharing-sharing juga dan pastinya menularkan ilmu kan hal yang positif ya. Nah itu salah satu yang kemarin sempat dilakukan jadinya bisa give back atau memberikan kembali dan memang kalau bicara juga ke Agi ya, Lail. Agi kan memang salah satu kalau kita bicara tentang MC, salah satu yang kita harapkan makin kesini itu kita pengen makin termanage dengan baik lah. Alhamdulillah MC ini mengalami perjalanan yang saya bilang juga makin kesini makin baik Lail. Kalau dulu misalkan 2018, 2019 semuanya harus di MC yang bertugas tuh harus cari-cari bahan sendiri, cari-cari referensi sendiri, buat skrip sendiri untuk cue card dan sebagainya. Nah, makin kesini tuh udah semakin dimudahkan lah ya. Jadi kita semakin tersistematiskan gitu. Sekarang kita buat standar nih. Oh oke, MC sebelum bertugas wajib disiapkan skripnya. Skripnya ini sudah dibantu juga sama pihak yang pihak dan juga pihak khusus yang bertugas di situ gitu. Jadi MC fokus untuk mengolah bahan kayak gitu. Terus ada standarnya, opening harus seperti ini, di tengah-tengah harus ada seperti ini, closing juga harus ada seperti ini. Jadi makin kesini makin bagus lah, makin positif dan rencananya memang di 2023 ini mungkin kita sedikit bahas ini ya. Salah satu agenda kita ya, bahwa memang kenapa kita mengundang seluruh insan Astra dimanapun berada untuk meramaikan juga ini rekrutmen MC adalah biar kita sebanyak-banyaknya bisa give back atau bisa berkiprah lah sesuai dengan yang dibutuhkan di lingkungan kita. Memang itu sih jangka panjangnya yang pengen kita capai, Pail. Bagaimana bermanfaat gitu di kantor atau di tempat kita berada. Butuh MC ya, paling nggak kita langsung menjadi orang pertama yang bisa angkat tangan mengajukan diri. Saya habis training di AGI, saya habis MC di AGI. Butuh MC, ayo. Jadi memang goals MC AGI ini bukan sekedar mensukseskan acara AGI sebetulnya ya Mas ya. Betul. Tapi gimana caranya ilmu knowledge yang udah kita dapatkan di AGI ini gitu ya bisa jalan terus-terusan gitu ya Mas ya di dimanapun tempat kita berada lah ya. Jadi jatuhnya jadi amal jariah ya Mas ya. Iya, betul banget. Oke, siap. Nah ini udah ngomongin betapa banyaknya gitu ya manfaat ketika kita bisa bergabung di AGI gitu ya, dalam hal ini jadi MC di AGI gitu ya. Jadi mungkin banyak pendengar kita yang mulai tertarik nih Mas, mulai aduh aku juga jadi pengen gitu. Ini bootcamp gratis dan bahkan kita dikasih panggung, kita dikasih kesempatan untuk membuat portofolio dong. Betul dong Mas ya. Kita dikasih kesempatan. Betul banget. Secara gratis untuk bisa membuat portofolio MC kita gitu. Nah, jadi mungkin udah banyak nih Mas pendengar kita yang mau tahu sih Mas gimana caranya supaya bisa jadi MC AGI gitu. Khususnya mungkin di tahun ini dan tahun depan lah ya yang terdekat gitu. Gimana ya Mas caranya? Betul. Mas dikasih tahu. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang pingin terjun lebih jauh terkait dengan public speaking atau lebih spesifik lagi menjadi MC, kita ngundang ya, Lail ya, kita sebagai korps MC lah ya, korps MC AGI kita mengundang nih seluas-luasnya buat seluruh insan Astra dimanapun berada untuk bergabung menjadi MC AGI ke-13 tahun 2023 ini. Sekarang ini kalau kita buka di website amaliyah.id itu ada kok di situ linknya untuk mendaftar menjadi MC AGI. Nah insya Allah kita sama-sama bertumbuh atau berkembang lah, nanti kita sama-sama belajar bagaimana supaya menjadi MC yang efektif lagi, bagaimana menjadi MC yang menarik dan juga disukai sama audiens, kemudian bagaimana kita bisa nanti tampil juga di banyak kesempatan dan syukur-syukur nanti bermanfaat buat diri kita secara portfolio ataupun nanti di tempat kita berada. Nah silahkan gabung di rekrutmen MC AGI 2023, bukanya di amaliyah.id itu tadi, Lail. Syaratnya apa Lail, tapi syaratnya untuk daftar nih?
Nah itu dia Mas, itu tuh pertanyaan yang baru aja mau aku tanyakan ya ke Mas Iya. Erik. Persyaratannya ada apa aja nih Mas? Soalnya Mm-mm. tadi Mas Erik mungkin mention juga kayak untuk mahasiswa Polman gitu ya, mungkin kalau Mm-mm. yang mau daftar dan lain-lain. Nah apakah Oke. mahasiswa Polman saja Mas yang bisa mendaftar gitu? Karena pendengar kita nih dari berbagai kalangan nih Mas. Iya betul. Mau tanya dulu pas Lail daftar sebagai apa? Aku dulu sebagai MC Mas. Sebagai MC betul. Tapi Oh, maksudnya dulu latar aku belakangnya sebagai apa? yes, dulu aku penerima beasiswa tunas unggul. Betul betul. Tunas Unggul Astra ya betul. Nah jadi buat seluruh insan Astra ini rekrutmennya terbuka buat seluruh insan Astra dimanapun berada dari background apa aja. Dan juga termasuk dari semua grup Astra ya, termasuk tadi Polman Astra, Tunas Unggul Astra, ataupun di perusahaan Astra lainnya tempat rekan-rekan berada. Silahkan ini bebas posisinya apa teman-teman di sana nggak masalah, mau posisi di atas, posisi di bawah, luar dalam, pokoknya boleh daftar lah ya. Nggak ada batasan umur juga karena kita pernah punya pengalaman tahun 2018 juga ada, alhamdulillah namanya Bu Ida ya dulu ya. Itu saya juga senang banget, beliau itu udah senior banget itu lah, tapi masih semangat untuk menjadi MC Agi waktu itu lomba tahfiz. Nah, jadi ini memang nggak ada batasan umurnya sih selama rekan-rekan semua adalah insan Astra, kudu coba nih mendaftar. Itu dia Mantap. syarat-syaratnya. Berarti kalau ngomongin kayak gitu spesifikasinya berarti yang penting punya komitmen untuk belajar dan terus bertumbuh gitu ya Mas Erik ya. Betul, betul banget, betul banget, betul banget. Oke, siap-siap. Nggak ada spesifikasi umur, nggak ada spesifikasi jabatan. Terus ini Iya, gratis juga dong ya Mas ya pendaftarannya ya. gratis betul tanpa biaya ya. Tanpa biaya apapun. Udahnya gratis, nanti juga bakal dapat banyak banget lah ya Mas ya yang akan didapatkan ya. Betul betul. Cuma kita juga harus infokan juga ya Lail, karena Astra tersebar di banyak kota dan daerah, termasuk di luar Jawa. Nanti kita akan pikirkan kalau teman-teman ini memang berasal dari misalkan saya dari perkebunan Pak di Sulawesi, pengen gabung, boleh nggak? Jangan-jangan nggak boleh nanti karena terpisah jarak dan ruang. Jadi jawabannya tuh tetap boleh. Cuma nanti kita akan tetap ini ya, kita harus atur ya, karena kan kita ada inilah, maksudnya kan secara terpusat kita mengadakan acaranya di Jakarta. Tapi kita juga pengen semua rekan-rekan insan Astra yang ada di site sekalipun di pertambangan tetap bisa menikmati. Jadi nanti kita akan atur lah supaya tetap bisa merasakan atau menikmati acara yang ada atau persiapan yang ada untuk rangkaian acara MC ini, Lail. Oke, berarti tetap akan dipetakan lah ya Mas ya Betul, ibaratnya. betul. Tapi kita nggak menutup kemungkinan dalam artian kita Iya. membatasi lah gitu ya, hanya di Iya. Jabodetabek aja misalnya, dengan Betul. kita tetap membuka kesempatan untuk siapapun yang berkomitmen untuk belajar gitu ya, Iya. berkomitmen untuk bertumbuh terus gitu ya, itu akan tetap ada gitu ya Mas ya porsinya nantinya gitu. Jangan sampai karena aduh aku posisinya lagi di Tambang atau di Kalimantan, aduh kayaknya susah nanti, malah kita bilang harus ada nih perwakilan MC Agi yang di Kalimantan nih. Siapa lagi kalau bukan kita, kayak gitu. Mantap. Jadi representatif ya Mas ya. Iya bener banget. Nanti tinggal menularkan dan menyebarluaskan lah ilmu-ilmu Aginya, sharing di sana. Betul. Oke, mantap. Oke, kalau gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan gitu ya, mungkin sudah bisa langsung masuk tadi ke linknya gitu ya, dan segera mendaftar gitu ya. Jangan sampai ketinggalan ya Mas ya, karena tadi sayang banget sih, betul, kesempatan untuk belajar secara gratis, untuk bertumbuh, bahkan teman-teman semua akan mendapatkan kesempatan untuk membuat portofolio teman-teman sendiri gitu ya, karena nanti kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman show gitu ya di panggungnya masing-masing nanti gitu ya. Betul banget. Oke, siap. Nah, itu tadi teman-teman terkait dengan MC di Agi. Jadi aku ingin mengingatkan kembali teman-teman, jangan lupa untuk segera mendaftar gitu ya, karena sayang banget kalau ketinggalan kesempatan ini. Nah, terus kemarin Mas Erik dengar-dengar juga ada workshop Agi pertama yang sudah diselenggarakan ya Mas ya, dan dengar
juga, waduh denger-denger ya, denger-denger itu juga antusiasmenya banyak sekali gitu ya Mas, karena di workshop pertama itu katanya ngebahas hal yang bermanfaat banget gitu. Emang kalau Betul. boleh tahu Mas, workshop pertama itu ngebahas tentang apa ya Mas ya? Iya, kan Ibu Lail kemarin jadi MC-nya. Betul Lail. Jadi kemarin hari Sabtu baru saja kita adakan workshop pembekalan lah ya, pembekalan pertama untuk MC Agi. Tapi untuk yang belum sempat join nggak apa-apa, tetap bisa. Bukan berarti terlambat ya, dan bukan berarti nggak bisa mendaftar ya, tetap bisa. Bahkan kemarin itu acara workshopnya kita jadikan sebagai kick off-nya lah dari rekrutmen MC kita gitu. Nah di situ pembekalan tentang seluk-beluk per MC-an kita kasih semua di sana, dan rencananya nanti kita adakan secara berseri, ada beberapa rangkaian lah. MC ya, kalau kemarin itu membahas mengenai basic public speaking dulu ya kemarin. Mengundang Mbak Putri dari Corporate Communication Astra, dan insight dan sharingnya tuh oke banget, bagus banget. Terima kasih Mbak Putri kemarin udah sharing. Yes, thank you banget Mbak Putri untuk sharingnya kemarin, dan juga teman-teman yang mungkin beberapa yang mendengarkan sekarang mungkin kemarin juga udah datang gitu ya Mas Erik ya. Jadi thank you banget untuk teman-teman yang juga sudah bergabung gitu ya. Nah mungkin pertanyaannya Mas, kenapa sih Mas mesti ngadain workshop MC gitu ya kemarin, dan bahkan dijadikan kick off gitu ya? Iya, betul. Kita gitu. Kenapa? Betul. Iya. Betul Lail, seperti tadi saya sempat info bahwa kita pengennya di per MC-an Agi semakin kesini semakin baik, semakin tertata, semakin sistematis. Nah ini salah satu bentuk sistematis itu sih, jadi kita pengen pembekalannya terstruktur, ada workshopnya, ada trainingnya, nanti juga ada prakteknya dan seterusnya ya. Workshop ini ya merupakan bagian wajib ya yang harus diadakan di awal. Jadi diisi dulu nih selengkap-lengkapnya nih keterampilan yang perlu dimiliki seorang MC apa sih. Nanti kita coba formulasikan kira-kira perlu apa. Nah, nanti kita cari juga pengisi yang tentu saja berkompeten, cocok untuk memberikan materinya. Udah deh. Habis itu nanti teman-teman MC tinggal gabung, tinggal join. Terus habis itu tinggal jalan. Wih, mantap. Jadi bisa dibilang ini adalah fase awal pembekalan calon MC ya Mas ya? Betul. Sampai nanti sudah terpilih jadi MC sih juga. Insya Allah kita tetap adakan workshopnya. Oke, siap. Nah kalau dari acara workshop kemarin Mas, kira-kira apa nih Mas evaluasi atau mungkin perbaikan ke depannya gitu ya, supaya workshop ini lebih baik lagi lah gitu mendatang. Kalau saya sendiri pribadi pengennya lebih ramai lagi ya. Pengennya lebih ramai lagi sih ya. Iya kan ya? Betul ya, Mas. pengennya lebih ramai lagi ya. Kemarin Lail sendiri ngerasain gimana? Ya kan? Iya dong Mas, pengennya lebih rame lagi, lebih ramai lagi. Yang datang, dan yang pasti pengennya sih yang datang dari berbagai ini kali ya Mas. Betul. Dari berbagai usia lah gitu. Jadi supaya kita bisa sharing, belajar bareng-bareng sih Mas. Berbagai usia, berbagai background atau berbagai ini ya. Berbagai latar belakang atau asalnya ya. Biar semakin kaya. Semakin kaya itu. Betul. Semuanya sih kita evaluasi, kita review, nanti harapannya tetap terus bisa diimprove dan diperbaiki di workshop selanjutnya sih, Lail. Oke, siap. Nah mungkin untuk teman-teman yang kemarin nggak bisa nonton ya Mas ya workshop kemarin karena mungkin ada halangan dan lain-lain, jadi pada kepo nih Mas kita ngomongin workshop. Nah itu apakah masih bisa Mas mereka untuk belajar atau mengikuti workshop yang kemarin lah ya, mengikuti bagaimana materi dan lain-lainnya, itu kira-kira gimana ya Mas? Betul. Jadi untuk rekaman video workshop MC pertama kemarin itu ada di grup Astra Gema Islami yang terdapat di amalia.id, Lail dan juga rekan-rekan. Silakan langsung buka aja sih amalia.id, di sana di bagian nanti langsung di browsing aja, di situ ada kok untuk rekaman workshop MC pertama. Langsung aja nonton di sana. Berarti masih tetap bisa belajar dan gak ketinggalan materi ya Mas ya. Soalnya takutnya ada beberapa insecure nih. Kayak aku nih orangnya insecure Mas. Kalau aku nggak ikut kelas pertama tuh aku jadi, aduh ikut kelas kedua nggak ya? Takutnya nggak ngerti. Mager ya. Jadi mager. Daripada ada yang ketinggalan, mendingan nggak usah sekalian. Ada yang kayak gitu ya. Tapi itu Mas, itu aku itu.
Jangan, nggak boleh lah. Kan? Masih bisa Dan ditonton ya Mas ya. Jadi nggak usah betul, untuk kaum sejenisku gitu ya. Nggak usah betul, insecure, nggak usah FOMO, nggak usah takut. Masih bisa ditonton rekamannya kapanpun ya Mas ya. Yang kapanpun boleh buka dan juga lihat sharingnya yang ada di sana. Siap, oke baik. Nah Mas, berarti nih mungkin untuk teman-teman yang besok-besok gitu ya kalau ada workshop lagi dan lain nggak mau pada ketinggalan lagi gitu ya. Nah, boleh dong Mas di-spill lagi Mas gitu. Kira-kira masih ada berapa workshop lagi Mas dan apa aja materi workshop yang akan dibahas? Apakah seputar per-MC-an saja Mas atau ada yang lain? Iya, oke. Jadi kalau kita bicara AGI, Astra Agama Islami kan memang rangkaian acaranya cukup panjang ya, Lail. Sepanjang tahun ada, dengan puncaknya itu di halal bihalal ya, biasanya setelah Idul Fitri. Bahkan biasanya lanjut juga sampai ke Idul Adha kayak gitu. Nah, cuma untuk ke sana yang aktivitasnya cukup panjang ini tentu saja terdapat pula slot-slot waktu yang bisa banget kita manfaatin tuh untuk pembekalan tadi, untuk training tadi, dan lain sebagainya. Jadi memang kita komit di 2023 ini kita nanti siapkan lah untuk jumlahnya to be informed ya, to be informed. Tapi yang jelas kita pastikan kita kumpulin sebanyak mungkin bahan referensi yang bisa kita jadikan bahan belajar buat teman-teman MC yang terpilih nantinya kayak gitu. Jadi jangan khawatir lah, intinya jangan khawatir kekurangan bahan, kita nanti siapkan di workshop berikutnya kayak gitu. Oke, baiklah Kak lo begitu Mas Erik. Nah mungkin terakhir nih Mas, boleh dong Mas Erik diberikan kalimat-kalimat penyemangat gitu ya, atau mungkin buat teman-teman yang mungkin masih ada keraguan nih Mas, misalnya tadi betul kata Mas Erik yang dari misalnya Insan Astra yang onsite dan lain-lain, sebetulnya pengen banget punya kesempatan untuk bisa jadi MC gitu ya, bisa belajar terkait dengan hal ini gitu ya, tapi itu tadi masih ada keraguan, aduh nggak di wilayah Jabodetabek nih, sedangkan acaranya tahun ini banyak yang offline. Nah mungkin boleh Mas betul lagi. Betul betul tuh poinnya 2023 ini insya Allah kita juga dengan membaiknya keadaan, kemudian pemerintah juga sudah membolehkan dan seterusnya, kita optimis nih tahun ini kita adakan kegiatan-kegiatannya offline ya, apalagi nanti untuk acara puncak halal lebih halal kayak gitu. Nah kalau bicara motivasi penyemangat apa ya Lail ya, paling saya cuma mau bilang buat seluruh rekan-rekan Insan Astra dimanapun berada, jangan sampai nih sebetulnya teman-teman punya panggilan atau passion atau bakat yang cukup butuh ditemukan aja gitu, tapi ternyata nggak sempat ditemukan hanya karena belum sempat mencoba. Nah jangan sampai nyesel karena nggak melakukan hal itu. Nah salah satunya ternyata dengan menjadi MC atau dengan menjadi public speaker. Teman-teman harus coba, teman-teman harus daftar. Semoga ini bisa menjadi media untuk menemukan hal itu. Coba dulu aja deh daftar, nanti kita lihat gimana-gimananya di belakang kan ya. Silahkan daftar di rekrutmen MC AGI ke-13 tahun 2023. Syaratnya gampang banget. Tinggal buka amalia.id, di sana ada linknya untuk mendaftar. Dan rasain, bener deh, percaya sama saya. Lebih banyak hal positif, lebih banyak manfaat yang didapatkan. Nanti bisa dirasakan setelah ngikutin. Kayak gitu. Lail. Luar biasa. Oke, baik Mas Erik. Mungkin Mas kalau boleh nambahin dikit, aku mungkin dari sisi dulu karena aku ikutnya tim Tunas Unggul yang ibaratnya dulu masih mahasiswa gitu kan ya Mas ya. Ya boleh. Gimana sharingnya Lail? Kalau dari aku gitu ya, untuk teman-teman dalam hal ini untuk mahasiswa mungkin ya yang pengen banget explore berbagai hal, cuman masih bingung tempat aku di mana ya, passion aku di mana ya gitu ya, dan bahkan mungkin untuk mencoba beberapa hal ada yang berbiaya gitu ya. Biasa Mas, kita sebagai mahasiswa tuh agak-agak perhitungan ya Mas ya, kalau mau ikut mau ngasah skill tapi kok ini di situ berbayar, di sini berbayar. Dompetnya kempes ya. Itu dia Mas, kempes sekali dompet maupun kantong. Jadi menurut aku pagi ini tempat yang aku boleh bilang hampir sempurna sih, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya Mas ya. Boleh bilang Agi hampir sempurna. Iya. Begini hampir sempurna sih.
untuk jadi tempat belajar, bertumbuh, dan apalagi ini bisa didapatkan secara gratis yang menurut aku sangat jarang di masa sekarang. Teman-teman mungkin para pendengar lah ya, ini sebenarnya nggak cuman ke mahasiswa aja ya, mungkin Bapak, Ibu, seluruh insan Astra mungkin boleh lah ngecek di tempat lain dalam artian untuk mengasah skill, untuk mengasah kemampuan dan lain-lain, itu sekarang rasanya udah sangat jarang ditemukan yang gratisan ya Mas Erik. Udah gitu Betul banget. pelatihan yang akan didapatkan atau sesi coaching lah ya yang akan didapatkan oleh para calon MC di AGI ini, trainer-trainernya pun itu juga nggak sembarangan ya Mas, ya mereka yang Insya Allah jauh jam terbangnya sudah tinggi gitu ya, pengalamannya sudah sangat banyak gitu. Jadi menurut aku sangat worth it sih untuk bisa mendapatkan pembelajaran baru secara gratis. Plus benar-benar menurut aku bonus banget sih Mas, dikasih panggung itu adalah sebuah bonus yang sangat niscaya bermanfaat. Lihat aja nih, buktinya langsung kelihatan di Lail nih, langsung 1 minggu full udah di booking, nge-MC terus tiap hari. Tinggal pasang tarif ya Lail ya. Waduh, tinggal pasang tarif. Kan tadi earn tadi yang terakhir earn. Perlu manajer Lail, perlu manajer. Masya Allah. Iya begitu, Masya Allah, emang luar biasa banget ini Agi. Jadi teman-teman pokoknya yang sedang mendengarkan podcast ini, aku ingatkan kembali lagi jangan sampai ketinggalan kesempatan ini gitu ya, karena betul. Tadi kita nggak tahu, bisa jadi di tahun-tahun berikutnya karena pendaftarnya sudah sangat membludak, jadi semakin ketat ya Mas ya untuk penjaringan MC ini. Jadi daftarlah sekarang juga gitu ya, secepatnya lah kalau bisa gitu supaya betul banget. Yes, kalau gitu. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak Mas Erik atas sama-sama Lail udah ngobrol buat kita diskusi betul. Ya seru Sukses banget. Terus loh buat Lail, baik di kantor ataupun di per-MC-an. Amin. Makasih juga Mas Erik. Ini Mas Erik adalah first trainer aku. Justru dalam dunia per-MC-an ini aku langsung mendapatkan Master of MC. Master of MC. Saya aja. Dari Mas Erik. Thank you banget Mas Erik. Sukses terus untuk sama-sama. Mas Erik. Kita harapannya kita sama-sama berdoa lah ya Mas ya, berharap bahwa MC dan khususnya Agi secara umum ya di tahun ini dan tahun mendatang lebih baik lagi dari masa ke masa. Amin. Mendatangkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi, itu ya Mas ya poinnya ya. Betul banget Lail. Oke, baiklah kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di ngobrol-ngobrol episode berikutnya gitu ya. Betul banget. Akan ketemu dengan topik lagi lainnya. Dengan topik lainnya yang tidak kalah seru ya Mas Erik ya, dan dengan narasumber yang tidak kalah keren juga gitu ya. Kita selalu mendatangkan narasumber yang keren-keren gitu ya. Betul banget. Jadi terus ikuti keseruannya. Jadi ditunggu aja podcast di episode berikutnya. Dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.